Edukator pengukuran. Oh, iya. Pertama, sebenarnya ketergantungan kita terhadap energi kotor ya selama ini batu bara yang fossil fuel itu kan memang kita tahu dampak buruknya baik terhadap lingkungan hidup maupun dampak lain, misalnya dampak turunannya dari batu bara misalnya sebagai salah satu komoditas yang komunitas energi untuk yang kotor gitu ya. Kita tahu juga dampak lainnya adalah mengancam kualitas air, dan yang lainnya adalah ancaman terhadap krisis pangan, karena banyak sekali lahan-lahan pertanian yang terkonversi gitu ya untuk kepentingan industri tambang, terutama batu bara, dengan alasan untuk pemenuhan energi. Dua orang kepotong sini satu nih. Kesadaran masyarakat masih minim akan bahaya-bahaya energi konvensional, terutama batu bara yang selama ini masih dijadikan sebagai sumber energi prioritas oleh negara kita. Kita sudah menyaksikan bersama-sama berbagai kerusakan lingkungan hidup di Republik ini akibat baik itu sifatnya dari kerusakan lingkungan hidup itu sendiri maupun pencemaran lingkungan hidup akibat dari eksploitasi batu bara secara besar-besaran. You're doing this not for 350. You're doing this for your own communities. You're doing this for your own country. And I am not from here, but I really appreciate the commitment and time and passion and energy you gave for this activity. And thank you is not enough. But this would be a continuing collaboration with you all, and on September 21, we would show the people how the Indonesia organizers, not only in Bundaran Hai, but you will be showing the whole world how Indonesia can lead a movement like this. Mengingat waktu durasi lah ya, yang jelas bahwa sebentar lagi kita kegiatan mau mulai. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran teman-teman. Begitu dong. Hari ini bukan buat 350 Walhi dan Kripi sama teman-teman, tapi untuk semua yang terlibat di sini. Gua minta untuk semangat. Semangat. Ayo, jajalah semuanya kumpul, jajalah. Ayo, gua mohon kepada kawan-kawan semua tetap semangat. Salah, kepala bumi. Jadi udah berat. Jadi makin tua bumi. Soalnya banyak gedung, banyak penembang hutan, terus bermacam-macam lah merusak alam ini. Nah ini gambarannya kayak gini. Tinggi itu loh.
ingin mengajak semua anak-anak muda atau siapapun, nggak cuma anak muda aja, siapapun untuk lebih aware lagi terhadap lingkungan kita. Sebenarnya kalau kita bicara ke bagaimana daya rusak dari tambang batu bara, kita yang di Jakarta ini sekarang masih harus berterima kasih. Masih hari Minggu begini, kita masih bisa menghirup udara segar di tengah kota metropolitan. Kalau kita rasakan di Samarinda atau kita keluar sedikit ke kota Kartanegara misalnya, dapat kita bayangkan lari-lari kita sambil olahraga terus menghirup debu batu bara. Nah, itu artinya kalau seperti tadi yang dikatakan sama Bung Edo, kalau itu yang sama juga kita rasakan, artinya di Samarinda, di Kalimantan itu juga kedepannya juga nanti akan menjadi generasi yang suram, karena sejak kecil sudah istilahnya diracuni dengan debu-debu batu bara. Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Lihatlah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita dan cerita, cerita terus. Ya, karena memang syarat sekali kecenderungan penggunaan batu bara itu merusak atau sangat merusak ya, juga mencemari alam dan lingkungan. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat juga ya, artinya tidak memberikan atau tidak mendatangkan suatu keuntungan lebih dalam satu proses kebutuhan yang memang itu menjadi satu harapan manusia dan alam itu bisa menjadi satu hal yang bersinergi gitu. Tapi sebaliknya dengan satu proses penggunaan ya, itu merupakan satu eksploitasi alam yang semakin lama juga akan berdampak kepada kehidupan masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar situ ya, berdampak negatif ya, yang pastinya. Bawah yang kaya darah dan air mata, yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi. Pengangguran merabalua, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur beraniaya. Bocah-bocah kecil merindu